pendidikan Islam holistik. Ini konsepnya Ibu, Pak. Ya. Apa itu? Ya intinya selama ini kan yang dominan itu pengetahuan, Pak. Ya, di sekolah itu diajari ini itu, diceramai guru ini itu. Kayak begini namanya pengetahuan ini. Bertahun-tahun kita modelnya ya klasikal seperti ini. Belajarnya ya sudah gurunya di depan, siswanya di kayak panjenengan begini, kayak orang naik bis begini, ya kan? Bertahun-tahun. Fokus di pengetahuan. Nah, yang dimaksud pendidikan holistik, padahal orang itu kan tidak hanya cukup pinter dari sisi kognitif, pengetahuan, ya kan? Setelah ngaji begini, materinya penting, ya kan? Apa pendidikan holistik itu? Apa unsur-unsurnya? Penting itu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah materi di pagi hari ini itu bisa membentuk karakter kita, sifat kita, perilaku kita, itu yang lebih penting. Apakah dengan pembelajaran di kelas itu bisa membuat siswa terampil, itu yang jauh lebih penting, bukan hanya pengetahuannya. Apalagi sekarang kemajuan zaman ini, namanya pengetahuan itu sudah kita tinggal klik, ya, tidak usah ada guru. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Ilham rahimakumullah. Jam di dinding menunjukkan jam 6 kurang 2 menit dan kita memulai kajian kita, kegiatan kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur? Karena kita semuanya insya Allah, terutama panjenengan yang hadir di pagi hari ini, itu adalah orang-orang yang apa? Yang istimewa menurut saya di mata Allah itu. Ya. Sepanjang perjalanan saya tadi di kampung melihat orang naik sepeda. Pasti naik sepedanya itu tidak ke masjid karena melihat pakaiannya dia pakai sepatu dan pakai baju olahraga training begitu sambil mengayuh sepeda berbondong-bondong, ya. Pasti tidak ngaji itu, ya, ya kan? Kemana? Sepedaan, goes, ya. Yang duduk di meja ini, di depan ini, saya maksudnya juga hobi sepedaan, ya. Tapi panjenengan memilih untuk sepedaannya nantilah jam-jam 12, jam berapa? Sepertinya kok tidak ada waktu lagi, ya. Takmir ini paham, jam sekian ini memang enaknya duduk, senden, sembujung ditemani kopi, ya, paham. Maka itu disediakan di sini. Kita ini paham, manusia itu begitu. Apalagi manusia-manusia yang senang ngaji. Manusia-manusia yang senang ngaji itu punya sifat apa? Dikaruniai oleh Allah sebuah kondisi ketenangan, ya, sakinah.
Kemarin Ajun, adiknya Sodik, putranya Pak Pangat almarhum, nikahan. Ya, khutbah nikahnya Ustadz siapa? Abu Bakar. Siapa kok Abu Bakar? Iya. Ridwan. Ya, Ustadz Ridwan Abu Bakar ya. Ya, Ustadz Ridwan itu. Dinasihati banyak gitu kan ya. Jadi ketenangan ini memang didapat tidak dari warkop, tidak dari healing, ya, tidak dari supermarket. Kemarin macet luar biasa. Ternyata saya baru sadar sekolah prei, ya kan, Senin Natalan, ya kan, tanggal 1 tahun baruan, dimanfaatkan orang untuk healing. Apa yang mereka cari? Ketenangan. Ya. Pak Ridwan Abu Bakar kemarin menasehati, kamu menikah itu untuk satu tujuan. Salah satunya adalah sakinah. Kan begitu kan ya? Nah, sakinah itu artinya ketenangan. Apalagi ditambahi rahmah, kasih sayang. Nah, kata Rasul, minimal ada 4 yang didapat orang yang ngaji, ya. Apalagi tadi habis subuh tidak pulang dulu, ya. Nunggu ngaji atau sedang ngaji, tidak pulang dulu. Karena hadisnya ceritanya begitu. Siapa yang habis sholat jamaah nggak pulang, kemudian memanfaatkan waktu untuk sholat berikutnya itu untuk mengaji, baik baca Quran maupun melakukan kajian-kajian, dia dapat 4 hal. 1, nazalat alaihimus sakinah. Disebut pertama dari Rasulullah. Nazalat alaihimus sakinah. Dia akan dapat ketenangan. Ya. Apa tanda-tanda orang tenang? Seperti yang saya sebutkan tadi, 1, indikator orang tenang itu sembujung, itu tenang. Lihat aja, yang sembujung itu pasti tenang sekali itu ya. Yang nomor 2, senden. Itu tanda-tanda tidak bisa dipungkiri. Nggak ada orang stres itu senden, itu tidak ada. Orang stres itu mesti sakinah, ketenangan. Jadi ngapain duit banyak-banyak gitu kan? Orang kalau berpikir rasional, duitnya disedekahkan, ya kan, healingnya, ya, mencari ketenangannya bagi muslim itu, mukmin itu adalah ngaji. Ya. Rasakan aja nanti sepulang pengajian, ada banyak ketenangan. Oh iya, begitu. Yang nomor 2, wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah akan turunkan rahmat. Allah akan turunkan rahmat. Dengan rahmat inilah kita ini membuka pintu surga. Dan tidak ada lain, bukan amal, kata Rasul. Sebanyak apapun amal solehmu, amal baikmu, nggak bisa jamin kamu masuk surga, kata Rasul. Amalmu itu sebaik apapun tidak bisa menghalangi dari siksa api neraka. Itu maknanya apa? Nggak cukup. Bukan Rasulullah mengajarkan merendahkan motivasi kita beribadah, bukan. Tidak cukup itu, kata Rasulullah. Ada sesuatu yang lain yang kamu sangat membutuhkan itu. Bagaimana dengan engkau Rasulullah, kata sahabat? Wala ana, kata Rasulullah. Termasuk saya. Loh, Nabi itu loh ngakui bahwa dia masuk surga bukan karena amalnya. Lalu karena apa ya Rasulullah? Illa, kecuali rahmatim minallah. Rahmat dari Allah. Dan itu pagi ini didapatkan manusia-manusia mulia seperti ini yang berada di ruangan ini. Dapat itu semua rahmat dari Allah. Kok kalau sing muni amin sih? Ya tok dawa-dawa amin ya. Amin. Nek dawa amin niku ditambahi ya Rabbal alamin. Nek amin iku nomor 1 ya. Khaffathumul malaikat, kata Rasul. Yang ketiga, nggak apa-apa, nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Lah yo rek, sing akeh ku ya sepedaan, melayu, olahraga, nang alun-alun, dalan nek minggu padha ditutupi, ibu-ibu iku masyaallah megol-megol senam di gang,
ibu-ibunya di depan, bapak-bapaknya di belakang. Cocok guys ya. Di kampung-kampung ditutup kan begitu. Katanya untuk sehat. Nggak usah sedih panjenengan, nggak usah khawatir. Kalau ditanya data real banyak mana akad pagi yang ngaji dengan di alun-alun, banyak di alun-alun. Nggak usah sedih lu. Lah iya, sing ngaji titik, sing nang alun-alun, sing gak ngaji luweh akeh. Jangan-jangan salah iki sing ngaji. Itu kalau kita beragama prinsipnya banyak. Orang manusia kan prinsipnya begitu. Sing akeh iku sing menang kan begitu ya. Pemilu kita ini prinsipnya apa? Kan ini dengan prinsipnya. Luweh akeh sing nyoblos dhek sing menang. Pertanyaannya apakah yang banyak itu dipilih, apakah yang terbaik? Ya, begitu agama itu. Quran mengatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu. Coba bayangin, hati-hati. Gak usah khawatir. Ya. Sampai ono sing muni saking fanatiki. Ya, saat waktu tahiyat itu bukan begini, tapi begini katanya. Ini sudah ngawur. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum. Kalau kamu iman sudah, kamu tidak usah khawatir. Iman terhadap apa? Kata Rasul, kamu ngaji memang sedikit, tapi jangan khawatir. Wa khaffat humul malaikat. Kamu itu loh didampingi oleh para malaikat. Coba lihat, ini di depan malaikat semua ini. Coba sampean kirim salam, assalamualaikum, lah jawab dia pasti. Ya, waalaikumsalam. Gitu. Untuk apa mereka? Pasti mencatat kita, pasti melaporkan kepada Allah. Dan yang keempat ini yang luar biasa. Panjenengan nanti pada saatnya akan dikumpulkan oleh Allah, ya, tidak dengan para artis, ya, dikumpulkan tidak dengan para orang kaya. Pasti panjenengan akan dikumpulkan dengan manusia-manusia yang dimuliakan Allah. Para syuhada, para agniya, para nabi, dikumpulkan kita di sini. Ini janji Allah. Jadi hadis ini sangat sahih. Jadi sudahlah, tenang saja. Ya, kalau mencari ketenangan, ngaji. Ya, duitnya daripada untuk nyewa hotel sewengi, masukkan infak. Ya kan, untuk sedekah. Sumpek maca Quran, sumpek datang ke pengajian. Sumpek zikir, sumpek istighfar, sumpek maca sholawat sing akeh. Begitu. Ya. Nah, kenapa saya sebut panjenengan tadi beruntung? Panjenengan ini mendapat 3 hal. Coba dibuka Al-Baqarah 157, 158. Ya, dibuka silahkan. Bawa Quran ya. Maksudnya apa sih disediakan dampar ini? Dampar itu untuk apa itu? Nah, untuk Al-Quran. Banyak mana yang bawa Al-Quran? Ya. Coba dibuka Al-Baqarah 157. Nah, ini namanya ngaji, Pak. Ya. Sampun kepanggih? Nah, napa muni ini? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa mereka itu? Di ayat-ayat sebelumnya, mulai 152, 153, 154, 155, 156. Mereka itu. Jadi syaratnya untuk mendapat 3 hal tadi itu berat, tidak gampang. Ya. Nomor 1 apa? Fadkuruni adkurkum. Ya kan? Washkuruli wala takfurun. Setiap saat ingat kepada Allah. Tidak gampang itu, Pak. Di masjid kita ingat Allah, di kantor, di pasar, di mall, nggak mudah itu. Kecuali orang-orang yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Setelah ingat fadhkuruni adkurkum washkuruli. Yang kedua, orang syukur itu udah gampang. Ya.
Tidak gampang orang setiap saat. Karena bersyukur itu bukan hanya mengucapkan hamdalah. Bersyukur itu menggunakan apapun yang dikaruniakan kepada dia, sekecil apapun, dia gunakan untuk wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sekecil apalagi nikmat sehat. Kita ini bersyukur loh, duduk itu bisa langsung berdiri maknyet begitu loh. Saya sudah tidak bisa, Pak. Dari duduk terus berdiri itu mesti ambaan dulu, ya kan? Noto kaki dulu. Habis silo begini, ayo. Siapa yang bisa langsung nyet berdiri? Tidak semua orang. Ada yang diluruskan dulu dengkulnya ya, baru kemudian berdiri. Nah, panjenengan masih dikaruniain enggak loh bisa maknyet padahal usianya sudah di atas 50 tahun. Luar biasa. Ya. Nah, nikmat itu digunakan untuk apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Digunakan untuk apa? Tahajud. Digunakan untuk apa? Ya ibadah-ibadah nafilatan lak, ibadah tambahan. Apa ibadah tambahan? Sholat sunnah, mau suruk, mau duha, mau qobliyah ba'diyah. Gunakan untuk itu. Itu namanya bersyukur. Kan tidak gampang, Pak. Ya kan? Satu, ingat Allah. Dua, syukur. Nomor tiga, ista'inu bis sobri wassalah. Minta tolong dengan cara sabar. Sabar ini juga gampang mana. Orang sabar diuji dengan kelaparan, kesulitan, sakit, kerugian, kegagalan. Masih bisa ngatasi. Coba kalau diuji dengan bisa beli Innova, Avanza, Livina, Xenia, Agia, Alphatra. Pernah kira-kira ada orang tahajud nangis, ya Allah, kenapa kok aku uji bila bisa beli Innova Ribbon, ya Allah. Pernah begitu? Nangis karena bisa beli Pajero. Ada tahajud kemudian? Ada. Tahajud biasanya digunakan untuk apa? Waya yang bayar utang, nggak duit tahajud, ya. Anak nakal tahajud, dagang rugi tahajud, difitnah orang tahajud. Nggak enak baru tahajud. Sing enak baru tahajud. Jadi dia bisa sabar dengan kesulitan, dia tidak bisa sabar dengan maka tidak gampang. Ini syarat yang ketiga, ista'inu bisobri wassalah, apalagi sholat tidak gampang juga ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang-orang yang mati di Palestina itu mereka mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Kamu saja yang tidak tahu, kata Allah. Itu artinya apa? Yang berikutnya menjadi orang-orang yang yakin betul gitu. Nggak banyak, Pak, orang seperti di Palestina itu, Pak. Jelas dia senjata kalah, ya. Tetapi berapa puluh tahun dia berjuang gitu. Itu kalau tidak didasari dengan keyakinan sudah patah dari dulu, Pak. Gak ono wedine blas nang Israel. Dia tahu Israel itu bukan kuat, super kuat. Dekingannya itu apa nek ngarani saiki dekingan pusat. Itu luar biasa. Tapi kenapa mereka tetap saja? Ya karena ada keyakinan itu. Dan itu tidak gampang. Orang percaya banyak, orang yakin tidak banyak. Iman, mengaku beriman banyak. Tapi apakah dengan keimanan itu kemudian dia bisa bersungguh-sungguh, kemudian melakukan perubahan? Tidak banyak. Tidak gampang kan? Itu masih ditambah lagi, wala nabluwannakum bisai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarat. Diuji dengan kesulitan-kesulitan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Tuh, sakmono wae kae syarat 1 2 3 4. Ingat setiap saat, syukur, sabar, sholat, diuji dengan berbagai macam penderitaan, kemiskinan, harta. Diuji keyakinannya, ya. Diuji. Jangan dikira yang ngomong ini tidak diuji.
Ya kan? Jumat pas prei gak khutbah. Lungguh ngarep dhewe Jumatan cek tau rek ngrungokno khutbah, masuk khutbah tok. Ngrungokno khutbah enak, bareng kaleng infak lewat nduk ngarepe. Iki sing mulai rada gak enak. Ya. Apa gak enake? Duit nduk dompet ini kadang-kali rabang untuk loro ndil. Dino Jumat. Kaleng infak lewat. Ya. Kira-kira Rafiq iki apa yang dilakukan? Coba dipilih, ada 4 jawaban. A. Rafiq mengambil dompetnya, kemudian mengambil uang warna merah dan dimasukkan ke dalam kaleng infak. B. Rafiq mengambil uangnya, mencari-cari selain 100.000 yang ada. Barangkali ada yang lebih kecil. Tapi nggak ada, akhirnya dengan tidak ikhlas, Rafiq memasukkan uang kaleng infak 100.000 itu ke dalam kaleng infak. Tidak ikhlas. C. Rafiq mengambil uang 100.000 dan kemudian meminta susu. Pilihannya. D. Rafiq tidak infak. Coba mana jawabannya kira-kira? Ustadz loh ini. Loh Ustadz loh diarani B, Pak. Dan itu jawaban benar. Itu susahnya. Ini yang saya maksud, kita ini iman tapi tidak yakin gitu. Wes kaleng infak diliwat lagi cocok iki masuk iki. Masuk. Iya kan? Betul. Kenapa Rafiq melakukan itu? Satu, takut dia tukang ngomong kemana-mana, infak, sodakoh, macam-macam, wa anfiqu, wah macam-macam. Ketika kena giliran dia, nah takut. Nek gak infak kena ayat kabura maktan indallahi antakulu mala tafalun, jargoni iso ujar ora iso ngelakoni, wedi saya. Dadi yo Mas yo gak ikhlas, tak lebokno ae. Apa kok 100 ono iku, golek 2000-an gak ono. Kenapa semua itu terjadi? Nggak yakin saja. Nggak yakin apa? Amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kon iku nek infak sedekah dapat yusra, dapat kemudahan. Lu Quran ini yang ngomong. Kan balik-balik ceramah fik nyampe no ayat iki, wayahe awak giliran awakmu kok gak yakin. Apa kok gak yakin? Yo gak ikhlas iku mau. Apa indikatornya gak ikhlas? Tuku bensin tak gerayai lho. Duit 200 kok karek 100. Oh iya tak infakno. Romun mau tak tuku bensin dhisik rek. Lah iku gak ikhlas to nek. Iya kan? Padahal itu membawa kemudahan. Ya. Gak ikhlas itu loh Pak. Saya ndak lama seminggu dapat 20 kali lipat rezeki dari itu. Dan itu duit lanang bukan duit wedok. Tahu duit lanang panjenengan? Nah, gaji duit wedok. Ya kan seru soal bojo ya. Ojo main-main dengan gaji sampean. Lho kok sak mene begitu, Pak. Bendahara iku nek wis wayahe tanggal 1 loro iku seru hitungane, terima duit piro ada dikurangi 50 ngono ae. Ditakokno, Pak. Itu duit wedok, iki duit lanang. Itu Allah gitu loh. Yo ya Allah, gak ikhlas ae jadi ganti. Apa maneh? Ikhlas kan begitu. Nggak mudah. Ya. Nah kalau sudah melakukan banyak hal tadi, baru Allah di 157 mengatakan ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. Apa sholawatum mir rabbihim? Panjenengan ini manusia-manusia yang diampuni sudah seluruh dosa-dosanya. Pagi ini panjenengan meninggal dunia, masuk surga panjenengan. Saya jamin, berani saya menjamin, walaupun saya bukan nabi. Kenapa? Bukan saya yang jamin, tapi ayat Quran. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Yang berangkat di pengajian ini sabilillah loh Pak. Mati. Apa mana mau mari subuh ndonga, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa itu? Syayyidul istighfar. Sapa sing maca syayyidul istighfar jare Kanjeng Nabi,
isuk maca awan dhek mati masuk surga tanpa hisab. Siapa yang baca Syahidur Istighfar di petang hari, malam dia dipanggil Allah masuk surga tanpa hisab. Apa maneh ngono? Jadi memang luar biasa panjenengan ini. Maka jangan berubah ya. Jangan berubah. Sopo ae sing ngisi ngaji wis gak usah takon. Ya. Sopo sing ngaji? Apa? Gak ono urusane. Hadis tidak menyebut siapa yang ngisi pengajian. Hadis hanya menyebut siapa yang datang di majelis ilmu. Hatta yarji sampai pulang. Makanya jangan pulang-pulang di sini aja nah. Nah, Ibu Bapak, itu prolognya, nggih, mantep. Ya, makanya Quran itu dibaca, kalau bisa itu dihafalkan, ya, dipakai untuk bacaan sholat. Ya, kalau nak mau panjang-panjang kan tidak terlalu panjangnya 5-6 ayat untuk tahajud lumayan lah, ya kan, tidak panjang-panjang. Nah, kemarin Pak Bagus telepon saya, Pak Rofi ngisi akad pagi, nggih Pak Bagus, insyaallah. Materi nopo, wis terserah jenengan, makanya ditulis tematik, tematik. Ya karena saya ini guru Pak, ya sudah tidak jauh-jauh. Saya ngomong pendidikan, apalagi ini mau penerimaan siswa baru, ya. Nah, sekaligus saya gunakan untuk ajang promosi di sini. Nek jenengan punya tetangga, punya anak usia SMP, daftarkan ke SMP Muhammadiyah 2 sepanjang, ya. Ya kan? Ya, aku harus ngomong satu ono Pak Bagus dideloke karo Pak Bagus. Ya. Tapi kalau tidak cocok di sepanjang, lebih cocok di Musasi, SMP Muhammadiyah 1 daftarkan. Ya, di Sidoarjo. Mumpung kepala sekolahnya masih saya, ya. September tahun depan sudah pensiun Pak Bagus. Aku tak tadi khotib Jumat wis gak tadi kepala sekolah ya. Dosane akeh tadi kepala sekolah. Ya. Ya, monggo. Ya, mahal Pak Rafiq? Enggak. Sampai Muhammadiyah Taman, Sidoarjo itu standar saja. Ya, pondoknya Pak Fakhri di Malang itu, pondok Muhammadiyah di Malang itu sudah 14 juta Pak Bagus. Oh ya kan. Ya, santrinya sudah 400. Ya. Nah, jangan ngitung-ngitung itu. Wong nunggak yo gak popo, gak dilaporno polisi ya. Nah, sekolah Muhammadiyah itu tidak ada Pak yang pakai oh SPP-nya belum lunas, nggak boleh ikut ulangan, nggak ada. Coba sama sekolah swasta yang lain, pasti dibegitukan. Raportnya ditahan, nggak boleh ikut ulangan, nggak ada. Nah, terus siapa Pak Rofiq nunggak? Ya kita ini orang beriman, katanya Allahu apa? Memberikan rezeki mayasa kepada orang-orang yang digandang ya sudah. Kita sudah usaha, ya berarti memang belum rezekinya. Kita doakan saja semuanya diberikan kelancaran rezeki sehingga tidak sampai nunggak. Dan nunggaknya di sekolah Muhammadiyah itu tidak main-main Pak. Nunggak di tempat saya itu sampai 2,5 miliar. Itu nunggak Pak. Lu serius ini. Sampai 3 miliar. Tapi ya guru ini lemu-lemu aja. Rezeki kan dari Allah ya kan. Tidak sampai terganggu itu. Dan setelah mereka lulus ya ada yang nunggak 30 juta, 20 juta. Ya dibayar, ya lulus, ya lunas. Makanya saya tidak pernah menyangkutnya. Jadi tidak usah khawatir soal pembiayaan. Sudah daftarkan saja. Yang kedua, ayo kita nolong tetangga, saudara, famili yang tidak mampu Pak. Daftarkan ke sekolah kami. Di SMP Muhammadiyah 1 sampai Muhammadiyah 2. Ada jalur bidik misi. Sudah kita gratiskan. Dia tidak akan dibebani dengan, nanti ada yang bayar. Siapa? Orang tua asuh. Banyak yang mau jadi orang tua asuh. Ya, masih ada kuota sekitar 50 sampai 60 orang, saya masih dapat 30, saya masih bisa nerima 30 sampai 40 orang ya. Kalau ada tetangga, daripada dia sekolah di swasta yang lain, daripada di sekolah negeri, daftarkan sekolah gratis sudah ya. Paling-paling hanya nabung berapa itu 100.000 apa berapa tiap bulan, itu pun untuk biaya nanti untuk apa, anak kelas 9 biasanya minta rekreasi macam-macam untuk biaya itu. Yang lainnya sudah kita gratiskan ya. Dan juga ada pondoknya, mudah-mudahan nanti taman juga bisa bikin boarding Pak Bagus. Di tempat saya sudah saya bangun selesai 6 lantai itu untuk mondok anak-anak, jadi tidak pulang nginep di sekolah. Jadi, monggo silahkan daftar ke sana. Apa kok promosi gitu. Ya. Nah,
pendidikan Islam holistik. Ini konsepnya Ibu Bapak. Ya. Apa itu? Ya intinya selama ini kan yang dominan itu pengetahuan, Pak. Ya, di sekolah itu diajari ini itu, diceramai guru ini itu. Kayak begini namanya pengetahuan ini. Bertahun-tahun kita modelnya ya klasikal seperti ini. Belajarnya ya sudah gurunya di depan, siswanya di kayak panjenengan begini, kayak orang naik bis begini, ya kan? Bertahun-tahun. Fokus di pengetahuan. Nah, yang dimaksud pendidikan holistik, padahal orang itu kan tidak hanya cukup pinter dari sisi kognitif, pengetahuan, ya kan? Setelah ngaji begini, materinya penting. Ya kan? Apa pendidikan holistik itu? Apa unsur-unsurnya? Penting itu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah materi di pagi hari ini itu bisa membentuk karakter kita, sifat kita, ya kan? Perilaku kita, itu yang lebih penting. Apakah dengan pembelajaran di kelas itu bisa membuat siswa terampil? Itu yang jauh lebih penting, bukan hanya pengetahuannya. Apalagi sekarang kemajuan zaman ini, namanya pengetahuan itu sudah kita tinggal klik, ya, tidak usah ada guru. Ya. Anak-anak itu ada materi cooking class. Cooking class itu masak, itu paling disenangi siswa putra maupun putri. Saya heran, ya, karena hubungannya dengan makan. Senang mereka memasak itu. Ya. Tiba-tiba saja beberapa siswa itu sudah bisa bikin kue yang sedang viral di TikTok itu. Namanya apa? Krombolini, napa Bu? Oh, karo ibu-ibu itu berarti gak paham. Padahal arek-arek itu tak wara. Kamu bisa bikin roti kelemben. Apa Pak kelemben itu? Gak ngerti Pak anak kita sekarang. Pak jenengan tahu kelemben ya? Tahu. Ternyata namanya ganti menjadi roll egg sekarang. Oh, apa roll egg itu? Roll itu gelundung, egg itu ndok. Ndok gelundung. Guru di Musasi itu gak ono sing pinter masak. Kapan masake wong jam 6 wis budal, jam 6 maghrib mulai. Kapan masake? Lho ngono pelajaran memasak. Arek-arek yo iso iku. Ya jadi itu makanan. Diantarkan ke ruang kepala sekolah. Pak silakan dicoba. Yo enak itu. Ya kan? Sopo sing ngurui? Ternyata punya guru namanya YouTube. YouTube itu dulure Yutun, Yumi. Itulah pengetahuan yang dia bisa belajar sendiri. HP itu saya tanya apa sekarang? Ya. Apalagi dengan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, semua bisa dijawab oleh dia. Ya. Jadi jangan kaget kalau anak-anak kita nanti lebih pintar dari kita. Jangan kaget karena dia belajar di artificial intelligence, kecerdasan buatan. Di mana? Di internet itu banyak. Tanya apapun muncul di sana. Ya, muncul di sana. Sekarang tidak usah mondok Pak Bagus. Berikan kepada saya bab 1 kitab Riyadhus Shalihin. Diberikan Pak. Arab gundul. Coba bayangkan. Nggak usah punya kitabnya. Kita tinggal minta. Kita tidak bisa nak musorok, tidak bisa baca Pak, karena Arabnya gundul. Kita tinggal perintah. Lengkapi harokatnya. Dilengkapi harokatnya Pak. Coba bayangkan. Ya. Saya ingin 10 hal yang membuat manusia itu sukses. Lengkapi dengan ayat dan hadisnya. Dilengkapi Bapak. Loh, coba. Ilmu pengetahuan kayak begitu. Apalagi soal matematika, soal bahasa Indonesia, soal IPA, ya habis. Jadi guru itu kalau membuat soal harus hati-hati sekarang. Dia harus lebih pintar daripada internet. Nah, persoalannya kalau kita berhenti di situ dan itu yang terjadi bertahun-tahun. Itu namanya pendidikannya bukan holistik, itu masih eksklusif, belum inklusif. Satu, kebutuhan anak, kebutuhan manusia itu tidak cukup pengetahuan. Dia butuh keterampilan yang jauh lebih penting dan ini membawa perubahan yang luar biasa, berdampak pada, dan dia harus dijadikan komandan. Apa itu? Pendidikan, karakter dan sifat, akhlak. Itulah cerdasnya Pak Fahri, kiainya pesantren entrepreneur Muhammadiyah di Gondang Legi Malang gitu.
pondok pesantren. 3 tahun dapat 400 siswa, Pak, bagus. Apa yang diunggulkan? Bukan hafid. Serius ini, bukan baca kitab, ya ada materi itu. Tapi yang diunggulkan apa? Bagaimana anak itu disiplin, bagaimana anak itu tertib, bagaimana anak itu tawadhu, bagaimana anak itu hormat kepada orang tua, bagaimana anak itu sholat tidak pakai diperintah, bagaimana anak itu tidak nyuri barang temannya. Di pondok itu penyakitnya kan barang hilang, Pak. Ojo mana sandal, bantal lo hilang, kasur lo iso hilang, coba ya. Lah wis nemen kasur sama gede ini lo hilang, Pak, coba. Itu di pondok. Tidak membuli, ya kan, mengerjai teman-temannya yang lain. Itu yang dibangun. Ya kan? Dijamin aman, dijamin sehat, dijamin tidak kelaparan oleh Pak Fahri. Orang tua itu tidak muluk-muluk. Begitu anaknya mau mondok aja sudah bersyukur. Zaman kayak begini loh, Pak. Le mondok ya, iya mau mah. Banyak mana kira-kira anak ditawari mondok yang mau dengan yang tidak mau? Banyak yang tidak mau. Begitu ada yang mau, luar biasa. Makanya Pak Fahri tidak muluk-muluk dan banyak santrinya, Pak. Apa hasilnya? Lulusan dari sana, suatu saat ada wali murid datang ke sana testimoni, Masya Allah Pak Fahri, alhamdulillah. Ya, sama dengan wali murid saya juga begitu. Suwun Pak Rofik, saat ini sholat pun bantu katik ngongkon. Loh, sudah sukses Pak pembelajarannya sudah. Duduk matematika, apa bukan itu? IPA, ya penting, tapi ada yang lebih penting. Ya. Wingi niku lho, napa Pak? Kula jak lunga, ngoten kabeh pun siap. Pun badhe mlebu montor. Adik muni Pak Rofik, muni napa Pak? Bentar Pak ya. Boleh ndak aku izin? Aku mau sholat duha dulu. Coba. Saya seperti ditampar Pak Rofik sebagai orang tua. Saya aja ndak iling sholat duha. Anak saya bisa iling. Itu sudah sukses Pak pendidikan kayak begitu. Nah, itu yang bikin mahal itu ya itu, dan itu tidak mudah membuat karakter kebiasaan seperti itu. Ya kan? Pernah kita diajak anak kita diingatkan ya maghrib, ayo jamaah ya ke masjid ya. Pernah? Ini Pak. Jamaah. Loh, kita sholat sendiri aja nak di rumah. Jangan ya. Kita harus berjamaah. Perintahnya itu berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Nah, kayak begitu. Itu namanya pendidikan holistik. Dia tidak hanya fokus pada aspek akademis, pengetahuan, tapi ini loh coba, ada dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu bukan kaifiah sholat. Dimensi spiritual itu orang sholat itu menjamin dia tidak faksa wal mungkar. Kalau dia menjadi orang yang sabar, dia menjadi orang yang tekun, dia menjadi orang yang konsentrasinya tinggi, itu spiritualitas sholat. Moral, sosial, dan fisik. Ini yang namanya holistik. Panjenengan nanti kalau daftarkan siswa putra putrinya cari yang holistik ini Pak, jangan sekolah yang berfokus kepada pengetahuan saja, kognitif saja ya. Ini konsepnya ya, dan bisa mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap aspek pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Itu kan namanya mengimplementasikan. Maaf ya, boleh apa sih nak? Itu loh jilbabnya mama itu loh kependekan mah, ya nggak nutupi dada. Coba bayangkan, marah nggak kira-kira mamanya? Nggak marah Pak, nangis mamanya. Seumur-umur Pak saya baru diingatkan oleh anak saya bahwa hijab saya ini belum sempurna. Jangan dibulet-buletkan di leher gitu mah, nggak boleh mah. Perintahnya julurkan jilbabmu sampai ke dadamu, menutupi dada. Sampai sebegitunya Pak. Ini dia juga mengintegrasikan, menerapkan pembelajaran Islam. Ya. Di Jogokarian itu tidak tahu siapa itu. Keluar dari masjid itu tiba-tiba sandal sepatu sudah menghadap ke luar, rapi Pak, lurus. Oh, no sing bagian kuning kudu ono remaja masjid ya. Kemudian saya dari Jogokarian, Masya Allah. Ya. Masjid di kampung, jangan dibayangkan Jogokarian itu terus megah kayak
masjidnya Pak Jokowi yang di Solo itu, jangan bayangkan seperti itu. Ya. Jangan dibayangkan seperti An-Nur yang habis 30 miliar itu. Di Solo. Tetapi 5 waktu nggak full Pak. Ya, kok coba. Tua, muda, 5 waktu. Apalagi subuh, kayak sholat riyo subuh Pak. Bawa. Masjidnya kecil. Ya mungkin sama seperti Ali Alhamdulillah 2 kali lipatnya lah kira-kira. Ada tingkat begitu. Tapi nilai-nilai spiritualitasnya jalan, berfungsi. Sampai urusan nang di gak jamaah, parah nih Pak, disambangi jamaah. Dan itu anak-anak muda hebatnya, bukan orang-orang tua. Betapa luar biasa, ya. Apa ada 10 ya komponennya pendidikan itu, holistik itu. 1, dia bisa menguatkan tauhid siswanya. Ya. Saya rasa konsep 10 Islamic holistik ini untuk para pemimpin juga masuk. Saya mendelok wis calon-calon niku tauhide sing rodok kenceng, saya tidak mau mengatakan kenceng, rodok kenceng, sopo wis. Ya. Gampangnya kan ngono, ya kan. Omele sing tauhide kenceng gak tau menang ya Pak Robe, gak apa-apa. Minimal kita di akhirat ditanya sapa sing mbok pilih biyen. Jangan hanya merasa nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, termasuk kita ditanya nanti itu. Sapa biyen sing mbok pilih dadi pemimpin? Ya apa sampean? Hati milih pemimpin itu bukan sekedar untuk jadi pemimpin sekarang, tapi tanggung jawab. Pilih yang tauhidnya bagus, lurus. Ya, nek gak iso karo-karone ya salah siji. Ngono to. Ya. Karena ini menjadi pangkal, Pak. Islam kita ini kita yakini ada 4 pilarnya. 1 apa? Tauhid. Kalau tauhidnya lurus, tauhidnya bersih, tauhidnya murni, tauhidnya tidak terkontaminasi, tercampur. Dia mengatakan Tuhannya Allah, tapi dia juga punya Tuhan yang lain, atasannya, hartanya, pangkatnya, kedudukannya, dijadikan Tuhan juga oleh dia, belum murni. Nah, ini harus sampai kepada anak-anak pendidikan, termasuk kepada para pemimpin. Cari yang dia tidak mencari itu. Tauhid itu meyakini bahwa hanya dan hanya Allah, maka semuanya dia larikan ke sana. Islam kita ini pilarnya 4, tauhid, ya, ibadah, akhlak, muamalah, itu sudah. Kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, murni, maka ibadahnya pasti benar. Kalau ibadahnya benar, buah ibadah itu akhlak, akhlaknya pasti bagus. Kalau akhlak itu secara pribadi, muamalah, berhubungan dengan orang, implementasi dari akhlak itu namanya muamalah, pasti juga bagus. Pemimpin itu yang keempat, muamalahnya ini harus bagus. Nah, untuk bisa bermuamalah dengan bagus, menghargai orang, menghormati orang, menolong orang, mendengarkan, bukan banyak bicara, tapi banyak mendengarkan, adil. Ini muamalah semua, Pak. Dan itu dimensi terakhir. Muamalah ini tidak bisa kalau dia akhlaknya tidak bagus. Bahasa sekarang akhlak itu apa? Track record itu loh, namanya akhlak kalau sekarang. Track record itu apa sih Pak? Track record itu rekam jejak. Track itu track record itu rekamannya truk. Jejaknya biyen itu ya apa kelakuannya? Oh, sadurunge dadi presiden, dadi RT didelok ya apa, dadi RW didelok ya apa, ya kan? Dadi kepala desa, dadi camat didelok. Dadi bupati, dadi gubernur, dadi menteri didelok ya apa. Itu namanya track record. Apa yang dilihat tauhidnya. Dia menuhankan jabatannya apa menuhankan Allah itu. Nah, ini menjadi sangat penting, ya. Tauhid. Prinsipnya ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sudah. Kalau anak-anak itu sadar bahwa sholatnya itu untuk Allah, ibadahnya untuk Allah. Qul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Coba perhatikan, ini tauhid, Pak. Lillah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang mengatur seluruh yang ada di alam. La syarikalah, dia melakukan tajdid itu, pembaharuan dalam hal apa? Dua, purifikasi dan modernisasi. Purifikasi itu memurnikan, memastikan bersih. Wis pokok Allah, ya opo Allah, opo jari Allah, bersama Allah, dengan Allah, karena Allah. Itu namanya tauhid. La syarikalah, tidak ada andadan, tidak ada tandingan-tandingan, tidak ada pendamping lain yang disejajarkan dengan Allah. Dia tidak takut atasannya, tidak takut miskin, tidak takut dimusuhi oleh banyak orang. Karena Allah saja. Ini yang berat. Memang dia menjadi sumber segala-galanya. Kalau ini dia pegang teguh, la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ada wa ana minal muslimin. Wa bidzalika umirtu, nanti hasilnya akan seperti ini, Pak. Ini dampaknya ini, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa dampak itu? Menjadi orang yang opo jari Allah. Ya. Opo jari Allah itu maknanya apa? Wa bidzalika umirtu. Kalau memang begitu yang kamu mau ya Allah, wa ana minal muslimin, ya sudah, saya manut. Perintahmu habis subuh tidak pulang ya Allah, baca Quran. Ya sudah, saya baca Quran. Perintahmu ngaji, pengajian, ya saya ngaji ya Allah. Semuanya Allah. Ya. Kau perintah angkat tangan, aku angkat tangan. Kau perintah tidak pakai angkat tangan, aku tidak pakai angkat tangan. Ya. Apapun yang dititahkan Rasulmu, aku yakin, aku percaya akan aku lakukan. Karena aku sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa pakai disebut Muhammad dan abduhu? Muhammad itu hanya seorang abdi, hamba, supaya kita tidak melebih-lebihkan kecintaan kita ini kepada Rasulullah, melebihi kecintaan kita kepada Allah. Rasulullah itu abdi, manusia biasa, hanya diberi tambahan sebagai Rasul. Jangan dilebih-lebihkan, biasa saja. Ya. Dilebih-lebihkan di satu sisi, tapi di sisi lain perintahnya dimodifikasi. Nah ini yang repot, ya kan? Dilebih-lebihkan. Nah, ini tauhid menjadi penting. Maka kalau di pendidikan ini anak tidak matang, Pak, ya sudah, yang lainnya jangan diharap sudah. Ini kunci. Orang Barat tidak menyebutnya tauhid. Kalau kita baca holistic education, apa yang pertama kali disebut oleh mereka? Spiritualism. Apa? Nilai-nilai spiritual. Dia tidak ngerti tauhid, Pak. Dia menyebut sebagai spiritual. Saya tidak mau. Ini yang dimaksud adalah, kalau saya baca ureannya, oh ini yang dimaksud tauhid. Ya. Ini yang pertama. Dan ini menjadi prinsip. Cari mantu, lihat tauhidnya. Ya. Senang enggak panjenengan punya mantu? Kemarin itu Ajun, biasanya kan akad nikah itu urutannya kan pembukaan, ya kan? Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian khutbah nikah, kemudian akad nikah kan? Siapa yang baca Quran? Dibaca sendiri oleh Ajun. Seneng nggak sebelumnya mantu? Lu mantu gue. Ya, sebelum dinikahkan oleh pembacaan Quran. Ya Ajun, apa yang dibaca? Ayat-ayat tentang pernikahan, ayat-ayat tentang pemimpin yang bertakwa. Ayat-ayat dibaca sendiri. Suara dengan enak lagunya Ajun itu ya. Kalau baca Quran enak, lebih enak Ajun daripada Sotik kalau baca, kalau ngimami. Ajun itu dari mu'alimin dulu kan. Meskipun tidak banyak ayatnya, ada 3 ayat lah kemarin. Coba seneng nggak morotuoni gitu? Dinikahkan sendiri oleh bapaknya yang perempuan. Ya, baca Quran sendiri, masya Allah. Ya. Kenapa ya? Dia punya keyakinan, gitu kan? Ya, ya. Ya beda, Pak. Orang yang tauhidnya toto itu. Ya, biasanya kalau guru itu kan ya sudah habis ngajar pulang. Ajun itu padahal masih berapa tahun jadi karyawan di SMA Muhammadiyah Porong sana itu, masya Allah.
Pulang itu kalau tidak ditelepon sama uminya ya tidak pulang. Sudah malam tuh, ya Mi, bentar, belum selesai. Cari orang yang Allah ini, itu yang repot. Ya, itu harus menjadi prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ada rasionalitas. Ya, sehingga di dalam konsep tajdid itu ada dua nilai yang diminta. Satu, purifikasi, memurnikan akidah ini. Dan nilai yang kedua itu modernitas. Modernitas dia rasionalitas, masuk akal. Itu kan. Berapa banyak ayat Quran yang mengajarkan kepada afala ta'qilun, afala tatadakkarun. Ya. Kata Rasulullah, akal orang mukmin itu berada di dalam dadanya seperti burung yang tergantung di leher. Ya. Jadi akal ini menjadi rasionalitas ini yang penting. Itu barangkali kemudian muncul ada namanya konsep Islam berkemajuan, itu kata Yai Ahmad Dahlan, ya ini yang dimaksud. Ya, kita bukan merasionalitaskan iman, ada iman itu yang tidak harus dirasionalkan. Ya sudah. Ya. Tidak kemudian dikatakan kalau pengen yakin setelah mati ada kehidupan, ya mati aja dulu, tidak begitu konsepnya. Kamu yakin tidak? Ya, bahwa duit 100 yang kamu tidak ikhlas ini itu akan mendatangkan kemudahan kepada kamu, yakin. Itu tidak usah dirasionalkan. Ya, tidak usah dirasionalkan, diyakini saja keimanan. Rasionalitas ini bahwa sesungguhnya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah ini ternyata selalu baik untuk manusia. Apa rasionalnya? Banyak contohnya. Ya kan? Itu namanya merasionalkan, meyakini. Dan rasionalitas ini harus menuntun seseorang membawa kepada perubahan. Ya. Setelah dia berpikir secara rasional, bukan berpikir secara kalau dia menjadi orang yang dipimpin dia tidak taklid, itu rasional namanya. Ya kan? Apa iya kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa mendatangkan begini? Mana dalilnya? Mana ayatnya? Mana hadis Rasulullah? Selalu bertanya. Ya, kita ngaji ini kan dalam rangka mengasah rasionalitas kita. Ya. Iya tadi itu Al-Baqarah itu ternyata bisa mendatangkan 3 sekaligus. 1 ampunan Allah, 2 rahmat Allah, 3 petunjuk. Petunjuk ini Pak yang susah. Petunjuk ini yang tidak gampang. Datang ngaji ini loh tidak gampang. Jamaah itu tidak gampang. Itu orang dapat petunjuk. Petunjuk itu untuk di dunia. Yang 2 rahmat dan ampunan kita butuhkan nanti di akhirat. 3-tiganya diberikan loh Pak tadi di Al-Baqarah 157. Syaratnya tadi itu. Ya, banyak syaratnya. Ingat, syukur, sabar, yakin, diuji. Kalau pemimpin kita ini track recordnya, jejaknya sudah mengalami semuanya itu, oh sudah, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu Pak. Perkara kalah, oh kau urusan. Kalah itu tidak urusan. Karena kita tidak berprinsip menang-menangan banyak-banyakan. Kita berprinsip, ya sudah, itu tanggung jawab kita. Ini kembali kepada keyakinan. Suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan dan yakinlah apa yang kita pilih itu adalah memang sesuatu yang rasional ya. Nah, sebab akibat selalu berpikir begitu orang yang begitu. Ya kan? Opo kok ngene ya. Oh, mangkane oleh rezeki tiba-tiba wingi iku mari sedekah padahal wingi iku rada tak peksa sedekahe. Itu Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Manusia kan kadang-kadang hanya berpikir alhamdulillah dikei rezeki karo pangeran, dia lupa rasionalnya tidak jalan. Kenapa Allah kemudian memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Ada syaratnya itu. 10 hal di Al-Baqarah 171. Kalau pengen dapat rezeki nomplok, nah, itu sudah Al-Baqarah 177. Ya, bukan 171. Nah, ada 6 hal ditambah Ali Imran 133 sampai 135. Nah, rasionalnya ada di sana. Oke, jadi pendidikan ini harus mengajarkan kepada anak-anak ini. Jangan asal ikut kamu nak, jangan pakai berprinsip indah-indahan. Ya, dumeh nek wis gawe jubah nun sewu
Gawe sorban, ya, jenggotnya dawa pasti benar, belum tentu. Termasuk yang nggak jenggoten, jenggotennya belum tentu benar, apa mana sih nggak jenggoten, gitu ya. Jangan melihat inilah keindahan lah. Jangan prinsip dulu-duluan, apa yang dulu mesti benar, itu namanya tidak rasional. Apa iya yang dulu itu mesti benar? Pak Nun Sewu, apa Nur? Manggul saya tuh Nur. Bapak wau nonton rakaat kedua, mantahiyat, kok mau diangkat tangannya. Belum mbah-mbahmu biyen yang ini, li. Mbah-mbahmu biyen yang ini. Artinya apa prinsipnya? Dulu-duluan. Mosok mbahmu biyen niku salah. Lho nek gak bener nggih mboten, nek gak bener nggih salah Pak. Lho iya tali. Lho kok iso? Lah niki hadis. Angkat tangan itu di saat awal sama bangun dari rakaat kedua. Angkat tangan lagi kan gini kan salat maghrib itu. Ya sudah kita lakukan sebenarnya. Itu jawabnya. Lah mbahmu biyen yang ini. Artinya pakai prinsip dulu-duluan. Sak kampung kabeh nun sewu iki. Ini saya nak bahas khilafiyah. Kabeh tahlilan iki. Mek bapak tok sing enggak. Jangan-jangan salah bapak. Lah. Kabeh salun-alun diundang mau ujian, siswa diundang Pak Bagus. Alun-alun istighosah. Gak teko iku sing ngundang bupati. Teko iku. Rasional ini penting. Rasional itu apa? Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Ada rujukannya enggak? Ada. Nah, berpikir rasional ini yang harus kita kembangkan. Ini nanti ujungnya menjadi orang yang egaliter. Tidak sampai memuji-muji, memuja-muja orang berlebih-lebihan, tidak sampai. Apalagi taklid. Taklid ruamun reng medura ngocak, norok buntek. Entara kamobe norok be ebudi ya. Ya. Norok ebudi. Apa norok ebudi? Ikut di belakang. Ya. Itulah. Dia Pak Soleh. Oh, panjenengan dari kemana Pak? Bangkalan. Sampagi, ya, norok buntek Pak Cek. Ngon sebut kiai, berek, norok boleh berek dia. Lo tahu apa ke berek wah? Ke timur, norok boleh ke timur. Ke laut, norok boleh ke laut. Ulon melok ulon, ngetan melok ngetan, ngidul melok ngidul. Ada yang begitu? Banyak sekali. Tidak begitu, rasionalnya ini. Ya, di prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, ini Pak. Mumpung ini mau milih pemimpin, keadilan. Keadilan itu keseimbangan. Ya. Kenapa ada dalil innamal a'malu binniyat? Ini harus seimbang. Dia mengikuti hijrah itu karena apa? Kata Rasul, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrah karena dunia, ya, dan karena wanita, karena ada yang hijrah ke Madinah itu karena pacarnya ada di Madinah Pak, maka dia berangkat ke Madinah karena pacarnya. Muncul hadis ini. Ini hadis yang pertama di Sahih Bukhari tentang hijrah, tentang apa? Tentang niat. Prinsip keseimbangan, keadilan. Keadilan itu proporsional. Ya. Ya. Keseimbangan itu proporsional, bukan sama. Ya. Saya punya anak 4 TK, SD, SMP, SMA. Sangune padha napa mboten? Ya beda. TK sampean sakoni mahasiswa. Ditukokno cilok kabeh kowe. Adil itu bukan sama rata, adil itu proporsional. Dia mendapatkan sesuatu sesuai. Adil itu soleh. Apa soleh itu? Tepat. Tidak jomplang. Ada prinsip keseimbangan. Ada prinsip ini namanya pembelajaran holistik. Ya. Alhamdulillah kemarin ada yang menyampaikan prinsip keadilan ini, yang 2 ndak dia menyampaikan, alhamdulillah masih ingat ini berarti. Nah, yang keempat, ini keseimbangan ada sendiri ya, lompat tadi itu mungkin.
Oh ini kebalikan, ini yang adil tadi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Ya. Ya. Di ayat yang lain itu kunu qawwamina bil qisti. Ya. Jadi hendaklah kamu menjadi penegak keadilan walau ala anfusikum. Walaupun itu kena pada dirimu sendiri. Awil walidaini, ngenai orang tuamu. Wal aqrabin. Ya. Ngenai kerabat. Nah, adil, ini yang berat Pak. Ya, kebalik ini tadi. Keadilan. Orang yang tidak adil biasanya dolim, ya semena-mena. Ini harus sampai kepada siswa. Nah, pelajaran begini kira-kira di mata pelajaran apa Pak? Matematika ada? Materi keadilan? Oh no. IPS? IPA? Hah? Oh no Pak. Pelajaran agama itu cara sholat, boleh cara wudhu, cara sholat, kaifiyah aja, nggak sampai ke sini. Apakah sholatnya itu membawa kepada orang punya sikap adil atau tidak? Adil itu kan artinya tanha anil faksa wal mungkar, ya. Zalim itu mungkar. Nah, merancang kurikulum yang membuat anak-anak ini bisa seperti ini, ya kan? Memberikan kesempatan kepada orang lain, ya, kesabaran, ya. Oke. Tadi yang keseimbangan sudah ya, yang keseimbangan yang ketiga tadi sudah, yang oke. Yang berikutnya adalah kebebasan. Ya. Kebebasan ini artinya, nah, konsep ini diusung di sekarang ini Pak. Kebebasan ini artinya kebebasan yang bertanggung jawab ya. Artinya kebebasan itu tidak eksklusif tetapi inklusif. Kebebasan. Jadi pendidikan sekarang ini di kurikulum yang baru ini, alhamdulillah ini menterinya rada tegas ini. Ya. Walaupun dia tidak bergelar profesor doktor. Ya, kita apresiasi lah. Dia masih memindahkan yang jadi komandan sekarang itu karakter Pak. Maunya dia itu begitu. Karakter, sikap ini menjadi komandan. Dulu kan pengetahuan yang jadi komandan. Sekarang pengetahuan diletakkan di nomor 3. Nomor 2 keterampilan. Pertama ini sikap, karakter. Yang kedua keterampilan. Yang ketiga pengetahuan. Digeser sama dia. Luar biasa. Kita lihat hasilnya. Ya. Di sekolah-sekolah penggerak istilahnya sekarang itu konsep ini. Apa kebebasan itu? Artinya apa? Dulu itu ada prinsip semuanya berfokus pada guru, iya kan? Dulu kan guru itu umpamanya guru SD kan, pinter sembarang guru SD itu kan ya. Karena pinter sembarang, ya sembarang dilakoni. Muridnya dikongkon longgo, meneng, ngrungokno. Wis gak oleh lapo-lapo. Jika perlu aja kakek takon. Wis rungokno ae. Nah, begitu ya. Nah sekarang tidak Pak. Pak Fahri itu kenapa santrinya banyak? Prinsipnya ini Pak. Banyak pondok itu menerapkan pokoknya pondok ini harus wajib 5 juz. Loh 5 juz itu sing teteh maca Qur'ane Pak. Nah nek arek mondok terus gurung iso maca Qur'an, iso ta lulus 5 juz? Bisa. Maka dia menerapkan, Bu, Ibu pingin anaknya berapa juz? Ini betul sangat maca blas ya Pak Fahri. Pun sangat maca lancar mawon. Masih juz 30 tok mboten napa-napa pun. Ya sudah Bu, monggo dikasih. Ini namanya kebebasan. Tidak dipaksa. Kadang orang tua itu kan lupa, anak itu belum tentu loh. Ya kan? Sekolah itu sekarang pakai inklusi. Sekolah saya itu diberi amanah menjadi sekolah inklusi. Apa artinya inklusi itu? Tidak eksklusif. Inklusi itu sesuai dengan kondisi anaknya gitu. Arek maca tok lho, maca tulisannya gak genah kok diwurui. Apa inti dari paragraf 1 lho?
Maca tok lho gak tete, Pak. Kok dikongkon menganalisis paragraf, gak bisa. Sing heran mana lho, arek ngene bene ya lulus iku SD nih. Maca kelas 7 SMP kelas 1 tidak ada yang baca saja tidak lancar, Pak. Nah ini kan nggak bisa disamakan, dikumpulkan dengan anak-anak yang lancar. Itu maunya Pak Menteri sekarang. Saya tidak belani ya. Konsepnya bagus. Ya, itu namanya kebebasan. Wong agama kita saja la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kon mau poso, tapi nek kon gak poso, akibat ini, nek kon poso, akibat ini. Kan begitu agama kita itu. Nggak ada pemaksaan kita. Apalagi memaksa orang. Allah aja ada maksa kita. Ya. Nah, ini prinsip kebebasan. Ya. Nggak boleh eksklusif. Semuanya harus inklusif. Orang hanya mengenal tunarungu, tunagrahita, tunawicara, iya kan? Ya kan? Padahal yang terjadi ada loh anak itu yang tuna matematika, iya nggak? Loh iya Pak. Tuna matematika maksudnya apa? Gak iso matematika iso. Arek iki iso ngerti bedone 1 sampai 200 duit ngene wis alhamdulillah wis. Ojo nek dhuwur sing aneh-aneh. Loh itu begitu sekarang, Pak. Ya. Buktine iku Susi iku menteri apa winginane kelautan yo dadi menteri iku. SMP tok, Pak. SMA gak lulus. Itu menunjukkan bahwa hidup ini cari sekolah-sekolah itu yang kemudian memperhatikan betul bakat minat siswa, bakat minat anak. Sama dengan pemimpin juga begitu, yang dipimpin ini loh macam-macam. Sama dengan ustadz, peserta pengajian ini kan juga macam-macam orangnya begitu kan. Harus inklusif, memperhatikan kebutuhannya apa. Itu kan. Yang menjadi begitu, tidak berpusat kepada kiai, tapi berpusat pada santri. Tidak berpusat pada guru, tapi berpusat pada siswa. Tidak berpusat pada menyelesaikan target kurikulum. Menterinya ngomong, sudah, tidak usah pakai target kurikulum. Targetnya itu, arek iki mampune sak piro, ya sudah di situ. Jadi kalau ada guru yang masih memaksa muridnya belajar matematika 6 jam sehari, wah kasihan Pak. Sama halnya dengan mewajibkan anaknya menghafalkan Quran dipaksa. Nggak bisa, agama aja nggak maksa. Udah kamu mampunya berapa? Ayo store lagi ya. Store. Sudah sebatas kemampuannya. Itu kan? Hafal Quran penting, tapi mengamalkan Quran jauh lebih penting. Tapi ya nek gak apal, ya apa iso ngamalno kan begitu ya. Kebebasan. Kemudian ada proses pemuliaan manusia, ya. Jadi kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, ya kan? Harus ada prinsip memuliakan manusia. Kita kembali kepada prinsip manusia mulia itu yang apa? Ya. Manusia yang mulia itu adalah manusia yang setiap saat, setiap waktu senantiasa mengingat apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu manusia paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu prinsip kemuliaan. Ya. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Lihat manusia itu, ngukur kemuliaan dengan apa? Dengan kaya dan miskin, kan begitu. Amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Nek dikei donya dia mengatakan rabbi akraman. Lihat, Tuhanku memuliakan aku. Ukurannya apa? Harta. Amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu, ketika dikurangi rezekinya fayaqulu rabbi ahana, Tuhanku mencelakakanku.
menghinakanku. Jadi ukuran manusia kita itu mulia itu kaya, ya kan? Hina itu miskin. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Harus sampai ke sana. Harta itu penting nak, tetapi kamu takwa itu jauh lebih penting. Ngajak anak-anak ke sana ini yang repot. Pembiasaannya luar biasa. Ya, saya masih yakin apa itu? Sholat. Ya, wajib dan sunnah. Ya, harus agak dipaksa anak-anak itu untuk urusan begini. Yang lain bolehlah kalau mata pelajaran, tapi kalau sholat pak, ya jangan coba-coba. Tidak sholat paksa pak. Nah, begitu itu namanya inklusif. Kita bisa membedakan mana yang bisa membawa kepada kemuliaan, mana itu hanya urusan dunia. Matematika urusan dunia, IPA urusan dunia. Tapi sholat itu jelas akhirat dan jelas dia akan memperbaiki kehidupan di dunia. Arahkan anak-anak kita ke sana. Ya, mendidik anak ini. Arahkan kepada manusia mulia. Sampaikan dia pada tahap apa? Maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda itu manusia yang apa? Terpuji. Maqamam mahmuda. Ya apa caranya? Tahajud. Ya. Makanya harus pembiasaan, Pak. Sampai ketemu anak itu jam 8 yang diingat di sini duka. Gitu Pak, bukan yang lain-lain. Ya. Habis sholat ya sudah, wirid, zikir, habis sholat terus ngadeg kali, istighfar, itu Pak, menuju manusia mulia. Sabar, karena apa? Ista'inu bis sabri was sholat. Sabar itu disejajarkan dengan pentingnya sholat. Maka kita biasakan habis sholat duha itu keluar masjid, ya sabar pak. Duduk keluar masjid gerutuk gitu. Kelawangnya mek sakmono gerutuk, gak sabar ini. Yang sabar bagaimana? Antri. Ini tidak gampang. Kelihatannya begitu. Korupsi karena apa? Gak sabar. Gak sabar apa? Cepat kaya. Kecelakaan, tubruan karena apa? Gak sabar sampai pada rumah. Nyalip truk gak didelok nungar. Kelihatannya sederhana pak. Sampai kepada sifat-sifat mulia, mendahulukan orang, antri. Ya, oke. Biar mulia menjadi manusia. Yang berikutnya ya kemajuan ilmiah, ini prestasi pak. Ya, semangat berprestasi, semangat ilmu, semangat literasi. Ya. Semangat belajar literasi. Mohon maaf ya, ada data yang cukup ya harus saya sampaikan. Saya menyebut Muhammadiyah. Pondok Muhammadiyah ini kan tidak sebanyak pondoknya teman kita Nahdliyin ya. Kita ini hanya punya pondok 87 di Jawa Timur. Pondok pesantren. Dari 87 itu ternyata yang bisa baca kitab hanya 10 pondok, yang lain tidak bisa baca kitab. Bukan soal kitab kuningnya, tapi soal literasinya yang jadi persoalan. Kitab-kitab ini kan berisi ilmu, Pak. Ya kan? Kalau ilmu tidak kita eksplor, kita baca, dapat pencerahan dari mana kita ini? Ya kan? Memang itu pendapat ulama, tapi kan ulama itu bukan orang sembarangan, Pak. Dia bisa menulis kitab itu bukan main-main. Pak Eko Asmanto pernah ngajar di sini ya? Ngaji di sini ya. Ngajinya biasanya Pak Eko itu papan tulis pakai kapur Pak, biasanya sih kalau di tempat saya, tidak tahu kalau di sini tafsir. Dan jangan lupa dia tidak pernah ninggal kitabnya Pak di meja. Kalau dinerangkan di papan tulis begini, ya kan? Lupa, bukan kemudian dipikir baru, enggak, dia duduk, dibaca lagi kitabnya. Oh begini, baru berdiri lagi menjelaskan. Yang dibaca ini kitab gundul Pak, gundul itu arokate. Nah, iki sing angel gak iso maca. Sing gondrong ae. Apa mana sing gondul. Literasi, ilmiah, berpikir ilmiah itu by data. Perencanaan by data. Orang bijak itu menyatakan siapa yang gagal membuat perencanaan, hakikatnya dia gagal dalam merencanakan. Merencanakan kegagalan. Bahaya Pak. Ya.
Jadi perencanaan ini bagian dari berpikir ilmiah, kayak begitu. Ya, nah sekarang teori modern mengatakan POAK itu apa-apa itu Pak, pokoknya gampang kalau mengevaluasi sesuatu itu. Wingi tujuannya apa, perencanaannya ya apa. Sing nomor 2, ya kan, sing ngelakoni sapa, ya kan, apa ae tugase. Yang ketiga, endi jurnalin, di laporan, di kegiatane, ya kan. Yang keempat baru dikontrol. Sapa sing mriksa wingi? Mana hasil pemeriksaannya? Wis POAK itu. Plan, organizing, actuating, controlling. Itu prinsip ilmiah sudah. Prinsip manajemen juga begitu. Nah, di dalam agama kita juga begitu. Apa sih rencana kita hidup di dunia ini? Tujuan kita apa sih? Oh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa goalnya? Goalnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sudah jelas tujuannya. Bagaimana cara mencapai tujuan itu? Berislam. Apa Islam itu? Oh, tauhidnya harus begini, ibadahnya harus begini, akhlaknya harus begini, muamalahnya harus begini. Sudah selesai. Intinya kan begitu, ya. Anak-anak juga itu dibiasakan, jangan sakarpe dewi. Ya. Lawan ilmiah itu sakarpe dewi. Ya. Nah, prinsip politik berikutnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, nggak ada di kurikulum yang begini-begini ini Pak, mengajarkan yang begini-begini. Ya. Di tempat kami itu, di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu diajarkan kepada mereka hidup sehat, healthy life. Apa hidup sehat itu? Kon sedina turumu pirang jam. Penting itu anak-anak tahu. Sing mbok pangan niku apa? Kon wis mutih apa gurung? Umurmu wis 50 kok cek gak mutih ae. Apa mutih iku? Ninggal gula, ninggal glepung, ninggal beras. Sing kelire putih-putih iku ayahab, bahaya jarene. Ayahab. Ojo akeh-akeh nek wis umur 50 ojo akeh mangan sego, ojo akeh-akeh mangan gula, ojo akeh-akeh mangan glepung. Lha apa para sing dipangan? Ya liyane iku, mosok gak iso. Ya kan? Iya serius, Pak. Kalau pengen turun badan sudah tinggalkan nasi, ganti nopo kono bu telo, bu puhung, bu jagung. Tapi aja jagung yang legi. Saya kemarin keliru, tapi kira jagung itu aman. Wangan jagungnya legi ya enak Pak ya. Ya. Ternyata indeks glikemiknya itu Pak bagus. Jagung manis itu 75. Apa indeks glikemik itu? Itu yang mengubah karbohidrat itu cepat menjadi lemak. Jadi gula disimpan dalam bentuk lemak. Lemak gak digawe, tadi gula. Nah, gula ini sih bahaya. Kolesterol itu tadi bahaya gara-gara gula. Asam urat tadi bahaya gara-gara gula. Lah. Disampaikan kepada anak-anak pendidikan ini untuk hidup. Gak ono Pak. Guru olahraga tak takoni, ono pelajaran ini. Mboten-mboten. Lah mbok pura apa arek? Olahraga nggih poli, bal-balan niku Pak. Terus mangane, turune. Gak mbok urukno. Mboten wonten Pak ten kurikulum. Wah repot. Ya kan? Akibatnya jarang sing umur 80 swidak wis berangkat ya. Ya urip tapi gak iso lapo-lapo, ya turu tok ya. Hidup sehat itu penting. Manajemen waktu itu penting. Bagaimana kesejahteraan masyarakat yang begini-begini ini. Manajemen waktu. Ya. Manajemen uang. Ya. Sampai anak-anak itu Rafiq alhamdulillah biasa ini ku nek awal-awal ngatain dia terus dapat pulsa. Iki kula takoni Pak Rafiq. Loh kamu kok enggak minta uang untuk pulsa? Alhamdulillah mah uangnya masih banyak. Ini kemarin juga sudah kita infakkan juga. Coba. Saya seneng enggak tuh anak kayak ngono. Sudah mah masih ada. Ini artinya dia apa? Diajari kok ndak duwe sangu 10.000 kon gawe apa ae. Ini namanya manajemen uang, Pak. Kalau sejak anak-anak dia tidak diajari manajemen itu sampai tua ya wis ngono, wis kepingin apa, nggak bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Apa kebutuhan itu? Makan. Apa keinginan? Makan enak. Beda. Jangan selalu makan enak, berarti kita hanya nuruti keinginan. Kalau sudah bisa makan, untuk apa makan? Untuk hidup. Kita bisa hidup sudah.
Nek dengan jangan asem, iwak sambel teri, brengkesan pindang, tahu tempe, dadar jagung, wis cukup. Lapo kok ada takon? Gule, ya, capje, opo? Kan keinginan. Podo-podo mlebu weteng. Endi sing gare penyakit, endi sing enggak, kan begitu loh. Sapa gak seneng sego anget, ya kan? Sambel mari ngono. Padahal sego wingi iku dikek kulkas dipangan saiki lebih aman daripada mangan sego anget. Sego anget terus untuk panas saya sakit takon Pak Dokter. Gak sehat iku, Pak. Enak. Sapa ngomong gak enak? Sego anget. Itu lebih cepat diubah menjadi gula darah, lebih cepat. Gak ngerti arek-arek ya begitu. Padahal sekarang ilmu itu banyak di TikTok, di mana-mana jelas. Ya pancet aja. Senengan tuku barang sing dikelir-kelir abang, biru. Sampeyan wani tak ngombe minuman kelire biru coba. Nek aku ngarani iki omben-ombenan ta Pirtus iku kelire biru ngono seneng arek-arek. Anak-anak itu pernah ibu-ibu memperhatikan yang dibeli oleh anak-anak itu cilok, cimol, opo itu gak ono sehati belas tepung, pewarna, masya Allah. Kemandirian yang nomor 9 ini juga penting. Cekak balak-balik wadul ini Pak. Biyen awak dewek iki tangan ngene Pak, watini plek ngene Pak, baru muni wazaitun muncul hafalan. Garisan Pak. Gak ngarep PR ngadeg nang ngarep. Garap salah kaplok ambek guru Pak. Oh diterangno ngomong ae kon plok gitu. Wayahe maju gak iso. Wadul nang bapak. Pak kula ditempeling balik guru. Kira-kira ditempeling ambek bapake apa gurune disalahno? Tempeling mana mek karo bapake pancen kon niku arek nakal kok. Mangkane gurumu gak salah ngaplok kon. Sekarang kekerasan. Iya kan? Arek gak mandiri blas. Budal diterno montor. Tak perhatikan apa? Saya kan sambut salam di depan. Salim itu loh Pak. Salaman iki sing diambung duduk tangan gurune, tangane dhewe Pak. Iku gak dicek irung, dicekeni bathuk ini loh. Lawang itu gak gelem mudhun Pak. Ngenteni dibukakno satpam. Coba Pak. Buka lawang opo angel Pak. Karek ngene tok lho buka. Meneng iki. Ngenteni satpam teko dibukakno. Dari ini itu service excellent. Excellent apa nih? Itu mendidik anak tidak mandiri. Modun, ya wes modun. Gak gelem nutup mana wong karek nyorong ini lho, krek. Modun ya telunyur ngono. Sing nutup sapa? Satpam. Coba bayangkan. Saya ini punya anak. Sekarang S2 di ITB, sudah lulus kemarin. Tak kongkon masang jam nih lho Pak, ganti baterai. Kan ono pakune kendul. Takon nutuk kenyang ambil paku, ambil tang. Tang itu yang mana ya? Tangi gak ngerti Pak. Teknik mesin ITB gak ngerti tang yo. Loh, itu kan catut ya. Gak iso bedakno endi catut, endi tang. Teknik mesin ITB S2 Pak. Terus nyekel palu, ya kan? Tak hitung tak deloki. Nutuk ping 5, sing 4 iki kena tangane Pak, gak kena paku. Teknik mesin. Gak mandiri belas. Didik-didik wadul, didik-didik diseneni gurune lapor wong tua ya. Itulah bedanya kenapa sekarang pondok pesantren itu laris. Kenapa kira-kira? Bukan karena baca kitab, bukan apa-apa Pak. Anak yang dipondokkan itu memiliki kemandirian.
Sampai nduk pondok gak gelem kora-kora dewi, gak pangan temen sampean. Sampai nduk pondok gak ngopeni barang sampean dewi, yo ilang. Yo itu Pak, pentingnya. Kenapa orang tua itu berbondong-bondong memondokkan? Makanya sekolah-sekolah umum sekarang kurang muridnya. Wong tua wis gak gelem soro-soro saiki Pak, wis tak bayar piro pondok wis ada kodek kono. Apik kok mulih wis ngono wis. Iya kan? Mandiri sudah. Ya yang mandiri kan begitu, dibully sama kakak kelasnya. Harus kuat dia, kan biasa begitu itu. Kakak kelas itu kan arek anyar macam-macam ngono. Ketika dia jadi kakak kelas punya adik juga begitu kan. Akhirnya semuanya berlomba-lomba untuk mandiri ati wadul sapa, lapor sapa. Kau no, Pak. 24 jam. Itu yang tidak ada di sekolah. Itu sebabnya di pondok nggak ada. Saya tadi dimarahi Pak Kiai nggak ono. Kapan lapor barang mulia itu 6 bulan bisa. Itu hebatnya di pondok, Pak. Ya. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang melakukan kurikulum pondok, solihan ya, kemandirian ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah ya melatih anak itu untuk bijaksana, ya, hikmah, ya. Menjadi orang yang kalau kuat dia tidak merendahkan yang lain, ya. Dia selalu mencari pelajaran dari segala sesuatu, ya. Hikmahnya dari pondok itu hikmahnya. Kalau ilmunya sama saja Pak, keluar dari pondok ya guru ngisok langsung ceramah, tapi hikmahnya itu banyak, akhlaknya terbentuk, karakternya terbentuk, ya kan. Minum itu dibelani Pak, masih gak ada kursi ngelempoh itu Pak, gak terus ngewaget megagah klok gitu kan. Walaupun hadisnya juga kadang-kadang Rasulullah juga pernah sambil berdiri itu ada hadisnya juga. Tapi dia nilai-nilai seperti itu betul-betul dia dapatkan. Jadi ini prinsip-prinsip dari pendidikan holistik itu Ibu Bapak, ada 10 itu ya. Bisa enggak di slide-nya di situ? Enggak ada ya di situ. Enggak muncul slide-nya. Ada ya? Apanya? Loh enggak? Ini masih normal. Oh, dari tadi itu enggak nyala berarti komputernya ya? Oh, tadi enggak nyala. Sudah kok? Nyala ya? Jadi ada 10 tadi, ada tauhid, ada rasionalitas, keadilan, keseimbangan, kebebasan, kemudian kemuliaan manusia, kemajuan ilmiah, kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan kebijaksanaan. Ya, jadi itu Ibu Bapak, mohon maaf barangkali ada kekurangan, dan memang jam 7:30 selesainya biasanya. Oh jam 7, lah kok menengahi sampean wow. Alhamdulillah. Itu tandanya orang-orang yang dapat rahmat itu begitu Pak. Baik, mari kita akhiri kajian kita ini dengan sama-sama berdoa. Kita baca sama-sama Syahidul Istighfar Ibu Bapak. Barangkali tadi subuh kita lupa. Kemudian nanti kita tutup dengan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.